Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media audio. Materi yang akan dibahas yang pertama meliputi pengertian dari media audio. Kemudian yang kedua adalah kelebihan media audio, yang ketiga adalah kekurangan media audio, dan yang terakhir adalah contoh dari media audio. Sebelum membahas mengenai pengertian media audio, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari media itu sendiri. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang mana dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Sedangkan audio berasal dari kata audible, yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang tengah dilakukan. Sesuai dengan pendapat dari Sujana dan Rifai tahun 2003, bahwa media audio dalam proses pembelajaran merupakan suatu bahan atau media yang mengandung pesan bentuk auditif atau pita suara atau rekaman suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Media audio. Kelebihan media audio terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah murah. Karena memang harga dari media audio terbilang lebih murah daripada media lainnya. Kemudian yang kedua adalah portable atau movable, di mana media audio mudah untuk dipindahkan dan dibawa kemana saja. Yang ketiga adalah karena jangkauannya yang luas, di mana media audio memiliki jangkauan sasaran yang luas sehingga dapat ditangkap oleh banyak orang sekaligus. Kemudian yang keempat adalah dapat diulang, di mana media audio dapat didengarkan berulang kali. Kemudian yang kelima adalah melatih siswa, di mana media audio dapat melatih keterampilan mendengar maupun keterampilan lainnya. Kemudian yang keenam adalah pemusatan perhatian, di mana media audio dapat membuat siswa fokus dan mempertahankan perhatiannya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pengalaman, di mana media audio dapat menghadirkan pengalaman yang aktual kepada para siswa. Kekurangan media audio meliputi 4 hal. Yang pertama adalah sifatnya hanya satu arah. Kemudian abstrak, di mana walaupun menjelaskan melalui suara masih dianggap sebagai abstrak, sehingga perlu hal-hal yang memerlukan bantuan pengalaman visual. Kemudian yang ketiga adalah perlu pemahaman, di mana media audio hanya dapat dipahami oleh pendengar yang memiliki penguasaan pembenaran kata yang baik. Dan yang keempat adalah segmennya kaku. Walaupun dapat diulang, dimajukan, ataupun dimundurkan, media ini tetap sulit untuk ditempatkan pada segmen yang tepat. Contoh media audio yang pertama adalah radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Yang kedua adalah tape recorder. Tape recorder adalah alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual. Tape recorder membutuhkan kaset pita untuk menyimpan rekaman. Namun belakangan ini tape recorder ditinggalkan karena smartphone juga sudah memiliki fitur merekam suara. Kemudian yang ketiga adalah CD atau compact disc. CD adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Kualitas suara yang dihasilkan juga lebih bagus dari kaset pita. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player. Kualitas suara CD akan menurun atau bahkan hilang jika permukaan disc bergores, kotor, berjamur, atau mengalami kerusakan lainnya. Kemudian ada MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player. Selain itu, MP3 juga bisa diputar melalui smartphone. Kemudian yang terakhir adalah speaker.
Speaker adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dengan suara lebih besar. Suara yang dihasilkan berasal dari hasil pemrosesan dari sinyal elektronik ke frekuensi audio atau suara. Walaupun tidak dapat merekam, media ini sering digunakan dalam kelas atau pembelajaran sehingga seluruh siswa dapat mendengar dengan jelas. Speaker membutuhkan smartphone atau rekaman sehingga bisa memperkeras atau memperbesar suaranya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.